sebelum turun kepada bapak kita itu namanya air ma'ul hayat. Ya kalau di kampung kan sering disebut tuh air malaul hayat ya. Yang penting kalian paham lah itu air hasil kehidupan maksudnya. Jadi itu diambil di alam arwah oleh malaikat, dipimpin oleh Sayyidina Jibril. 7 kali itu berulang-ulang dikumpulkan. 7 kali diambil dalam arwah, dikumpulkan, kemudian diturunkanlah kepada Bapa. Maka yang awal itu Bapa itu adalah Nabiullah Adam. Disinilah bertajalli awalnya air ma'ul hayat di ubun-ubun Bapa kita selama 7 hari. Ada sir di situ. Ini namanya mada. Kemudian turun lagi ke dadanya, di hatinya ada kehendak. Ini namanya made. Kemudian turun lagi ke sulbinya. Nah, di sulbi ini namanya manik. Secara ringkas Abi berikan keterangan. Kemudian tatkala berkumpul sama ibu kita, daripada sulbi tadi keluar daripada kalam bapak, maka jatuhlah ke rahim ibu. Nah, jadi ini namanya manikam. Ini penjelasan yang hubungannya konten yang terdahulu. Nah, maka air ma'ul hayat tadi tatkala keluar daripada ujung kalam bapak kita, ya turun, itu namanya itu menjadi nuk atau disebut juga nukfah. Nah, ke rahim ibu kita itu. Maka nuk atau nukfah ini 40 hari ini tiada bentuk, masih terhasia di dalam qada Allah. Jadi hanya tersirat, belum tersurat. Laki-laki kah? Perempuan kah? Nah, tiada seorang pun yang mengetahuinya. Kecuali perubahan kemudian terjadi. Nah, daripada nuk bapak tadi berubahlah segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Jadi yang ingin Abi sampaikan di sini maksudnya adalah bahwa nuk abah, nuk daripada bapak kita, ayahanda kita itu, tatkala turun ke rahim ibu itu 2000-an lebih syarat untuk menghamili seorang perempuan. Ini rasanya harus didapatkan di sini, suhud pandang rahasia kita kepada seseorang. Jadi dari 2000 lebih inilah ada salah satu dengan inayah Allah yang berhasil masuk ke euforium, sehingga terjadilah pembuahan. Nah, ini yang 41 hari ini berkembang kemudian. Jadi secara ringkas, sesudah selesai akan urusan di dalam rahim itu 9 bulan 9 hari, lebih ringkas, sehingga lahirlah kita dengan izin Allah. Maka dia adalah manusia yang diunggulkan oleh Allah dari ribuan saudaranya dengan membawa segala qada dan qadar. Siapapun hal keadaannya, keimanannya, hartanya, pendidikannya, bahkan agamanya. Jadi tatkala kita menghadapi seseorang sahabat kita dengan hal keadaannya, perbedaan dan sebagainya, pendidikan bahkan hartanya, sukunya,
Ini membawa rasa dari kejadian ini. Demikian pula dengan hal kita, rasa syukur kita kepada Allah, kepada ibu dan bapak kita. Dan spermatozoa itu atau nukfah bapak kita itu begitu kecil, sehingga tidak bisa spermatozoa kita itu dilihat dengan mata telanjang. Begitu kecilnya sehingga harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Siapapun sekarang ini pangkat kita, seandainya kemarin sperma bapak itu jatuh di lantai, begitu tidak berdayanya kita dengan cicak, dengan semut, 2000-an saudara kita diangkutnya menjadi santapan. Ingat hal kejadian ini membawa ketawaduan kepada diri kita. Nah, inilah hubungannya dengan Dajjal. Dajjal itu kan matanya katanya satu, ada lagi mengatakan matanya dua, tapi satunya buta. Kalau menurut kaki, ya matanya ya dua, tidak satu. Tetapi dia tidak memandang dengan pandangan rahmat, tapi dengan pandangan mensepelekan. Seandainya kita mengetahui hal kejadian yang luar biasa itu di rahim ibu kita, asal mula dari ada bapak kita, madi menikah, yang kita pandang dengan sebelah mata itu ada manusia yang diunggulkan oleh Allah dengan membawa segala rahasia kehidupan dari air ma'ul hayat tadi. Apakah kita tidak menyadari bahwa saudara kita yang kita pandang sebelah mata tadi ada yang terbaik dari 2000 lebih spermatozoa seorang laki-laki? Ini membawa dengan bahasa rasa anak. Nah, ini mungkin penjelasan dari konten yang terdahulu. Terima kasih. Mudahan pertanyaan anak Anda tentang Dajjal itu, apa sih pandangan kaki dengan isyarat mantik mata sebiji tadi. Inilah sifat manusia yang sekarang ini banyak bertebaran, mensepelekan karena hal-hal perbedaan. Pendidikan kah, ekonomi kah, bahkan yang paling aneh partai politik, dan menjadikan kita memandang sebelah mendiskriminasikan saudara kita hanya perbedaan-perbedaan itu. Padahal perbedaan itu adalah rahmat. Dan ini sifat Dajjal menurut kaki, memandang dengan sebelah mata. Terima kasih anakku. Bermaaf, minta ridha, minta hal. Mudah terjawab. Terima kasih.